Shalom, kita bertemu kembali dalam renungan kehidupan hari ini dengan satu tema bagi kita berbicara tentang finishing well yang terambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 8a. Demikian firman Tuhan, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Sekali lagi, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Nah, saudara, ada pepatah yang mengatakan bahwa bukan awal yang menentukan, tetapi akhir. Dan di dalam teks ini, kita melihat Salomo mengatakan bahwa akhir suatu hal itu lebih baik daripada awalnya. Mengapa Salomo mengungkapkan hal ini, saudara? Karena memang dia sudah mengalami hal itu. Ya. Jika kita melihat bagaimana masa muda Salomo, ya, masa muda Salomo yang setia kepada Tuhan, hidup dalam perintah Tuhan, ya. Tetapi pada akhirnya kita melihat bagaimana dia sudah mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain atau jauh daripada Tuhan. Sehingga ini dituliskan Salomo di akhir hidupnya. Jadi kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo pada masa tuanya. Jadi pengalaman itulah, pengalaman hidupnya yang dituliskan oleh Salomo dengan mengatakan bahwa akhir suatu hal itu lebih baik daripada awalnya. Ya memang saudara, di dalam kehidupan ini banyak orang juga yang memulai dengan baik, tetapi belum tentu dia dapat mengakhirinya dengan baik pula. Karena di situ dibutuhkan suatu proses pengasaan atau penempaan agar tetap baik atau setia sampai akhir. Di sini dibutuhkan suatu proses di mana dia harus panjang sabar dan memiliki hati yang tulus dalam menghadapi setiap proses ujian di dunia ini. Melihat segala sesuatu itu dengan kacamatanya Allah. Dengan kata lain, saudara, kita mau belajar dari Salomo ini, bahwa menurut Salomo, orang yang berhikmat itu akan memandang suatu hidup yang berkualitas, yang hanya melalui sebuah proses penempaan. Dan kalau kita bisa bertahan dalam proses penempaan tersebut, maka kita akan mengakhiri hidup dengan baik. Nah, saudara, dalam perjalanan hidup manusia, ya, kita melihat bahwa Salomo memiliki segala yang diharapkan pada masa kini. Dahulu dia memiliki harta, ya, ada emas, perak, permata dalam jumlah tontonan, ya. Bahkan juga ada tahta, ya, dikatakan dia berkuasa selama 39 tahun. Dan Salomo ini juga memiliki ketenaran, ya. Bangsa-bangsa mengagumi hikmat Salomo yang luar biasa. Bahkan salah satunya kita melihat Ratu Sheba, ya, yang datang untuk melihat hikmat Salomo yang luar biasa itu. Tetapi dia katakan, tanpa Tuhan, semua itu adalah sia-sia. Jika kita melihat ada 4 jenis orang dalam mengakhiri hidup, saudara. Di dalam perjalanan hidup manusia atau perjalanan hidup kita akan melihat ada 4 jenis orang dalam mengakhiri hidupnya. Yang pertama, mengakhiri hidup dengan baik, ya, atau dikatakan dengan finishing well. Kita bisa lihat itu contohnya Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan ini dengan baik sampai garis akhir. Juga yang kedua contohnya kita melihat adalah 11 murid Yesus. Bagaimana mereka tetap setia sekalipun mereka mengalami banyak penganiayaan, ya, sebelum mereka mati. Bermacam-macam cara mereka mati yang sangat mengerikan oleh karena iman mereka kepada Kristus. Tetapi mereka tetap bertahan dan mengakhiri hidup mereka dengan baik.
dan seterusnya. Banyak tokoh-tokoh yang lain di dalam Alkitab yang bisa kita lihat itu, saudara. Karena itu, mari kita minta kekuatan daripada Tuhan juga bagi kita, supaya kita dimampukan untuk menjalani hidup dan pelayanan kita dengan baik, sehingga kita mampu mengakhiri hidup kita juga dengan baik nantinya. Kita tidak hanya mengawali dengan baik, tetapi kita juga harus mengakhirinya dengan baik. Nah, yang kedua, jenis orang yang mengakhiri hidup dengan biasa-biasa saja, atau disebut dengan istilah finishing so-so. Salah satunya itu kita melihat adalah Imam Eli. Ya. Itu salah satu contoh yang mengakhiri hidup dan pelayanannya dengan biasa-biasa saja. Kemudian yang ketiga, ya, ada orang yang mengakhiri hidupnya, bahkan kita bisa lihat di dalam Alkitab juga contohnya itu, mengakhiri hidup dengan buruk, dengan istilah yang dikatakan finishing bad. Salah satunya contoh yang kita lihat yang tidak asing bagi kita adalah Simpson. Ya. Kalau kita baca nanti di Hakim-Hakim 16 ayat 25 sampai 30, di situ kita akan melihat ya bagaimana Simpson yang awalnya dia adalah seorang nazir Tuhan, melayani Tuhan, tetapi dia mengakhiri hidupnya dengan buruk hanya karena seorang rayuan perempuan. Itulah Delilah. Karena itu saudara, kita mau melihat juga ada yang namanya Ahitofel di dalam 2 Samuel 17 ayat 23. Ahitofel ini sebetulnya ada seorang penasihat Raja Daud yang diurapi oleh Tuhan. Dia melayani Tuhan dengan luar biasa. Namun jalan hidup Ahitofel itu berubah saat Daud berzina dengan Bathsheba yang adalah cucu Ahitofel. Sakit hati itulah yang membawa Ahitofel bersekongkol dengan Absalom dan mengkhianati Daud. Namun persekongkolan itu dikacaukan oleh Tuhan. Absalom tidak mengikuti nasihat Ahitofel. Dan akhirnya kita melihat Ahitofel ini merasa malu dan akhirnya dia menggantung dirinya. Jadi Ahitofel ini dia juga mengakhiri hidupnya dengan sangat buruk, dengan gantung diri, bunuh diri ya. Juga murid Yesus pun salah satunya kita bisa melihat itu adalah Yudas ya. Kemudian yang keempat, jenis orang dalam mengakhiri hidupnya ada yang dinamakan itu dengan istilah finishing words. Mengakhiri hidup dengan sangat buruk. Ya. Ini di atasnya buruk. Ya. Atau bisa dikatakan itu gila. Ya. Salah satunya kita melihat itu Raja Saul di dalam 2 Samuel 31 ayat 4-5. Kita melihat Raja Saul itu menjadi gila. Dia dirasuki oleh roh jahat. Ya. Sehingga Daud harus bermain kecapi untuk mengusir roh jahat itu. Supaya dia bisa tenang kembali. Dan Yudas Iskariot juga ya, termasuk dikatakan dalam Matius 27 ayat 3-10, dia juga menjadi seperti orang gila. Sehingga dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Itulah ada 4 jenis orang ya, dalam mengakhiri hidup mereka. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa kunci bagi kita supaya kita bisa mengakhiri hidup kita dengan baik? Kunci supaya kita bisa mencapai bahwa akhir itu lebih baik daripada awal. Yang pertama dari bagian firman Tuhan ini kita melihat, di dalam ayat yang ke-8b dikatakan, panjang sabar, jangan tinggi hati. Ya. Saudara, kata ini merupakan salah satu sifat Allah. Ya. Yang mana sifat ini selalu dikaitkan dengan kasih sayang dan kemurahan Allah terhadap orang berdosa dan pemberontak yang sebenarnya patut kena murkanya. Dan kata ini juga dimaksudkan ya, semacam sikap tekun, ya, pantang menyerah, dan sabar yang akan membawa kemenangan.
Dan memang untuk setia sampai akhir, saudara, itu sangat jelas dibutuhkan kesabaran yang panjang atau panjang sabar. Dan kita perlu waspada agar kita tidak tergoda untuk berhenti dari sesuatu yang belum selesai karena tinggi hati. Karena takut ketahuan gagal misalnya, atau bosan, atau tidak siap menjalani proses merendahkan diri, dan pemurnian karakter yang semakin berat dan sulit. Saudara, Tuhan Yesus itu adalah teladan yang sempurna bagi kita. Di dalam hal merendahkan diri. Dikatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Karena itu mari kita tetap setia dan taat sampai pada akhirnya. Sebagaimana Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Dan kita mau mohon terus kekuatan daripada Tuhan. Supaya kita mampu meneladani Kristus yang sudah menjadi teladan, guru yang agung bagi kita, yang sempurna bagi kita. Sehingga sekalipun kita mengalami banyak pergumulan, kita tidak protes atau mengeluh tetapi kepada Tuhan. Tetapi kita sebaliknya harus berserah kepada kehendak Tuhan. Ya. Karena ketika kita protes atau mengeluh, itu sebetulnya menunjukkan kesombongan kita. Karena saya mengutip perkataannya Warren Wiersbe yang mengatakan bahwa keluhan itu merupakan bukti ketidakpercayaan di dalam hati kita dan kurangnya rasa syukur kepada Tuhan. Karena itu jika kita sungguh-sungguh bersyukur dalam segala hal, kita tidak akan mengeluh. Dan cara terbaik bagi kita untuk mengatasi jiwa yang mengeluh itu adalah panjang sabar, menerima kehendak Tuhan di dalam iman, dan mengucap syukur atas kebaikannya. Meskipun kita tidak melihat sesuatu yang baik terjadi. Ya. Tetapi di dalam Roma 8 ayat 28 itu masih tetap berlaku bagi kita, menjadi janji yang akan ditepati Tuhan bagi kita. Karena itu tetaplah setia dan taat sampai akhirnya. Nah yang kedua, saudara, kunci yang kedua dari kebenaran ini, ayat 9a dalam pengkhotbah tadi, dikatakan yang kedua, jangan lekas marah dalam hati. Jangan lekas marah dalam hati. Dalam terjemahan lain dikatakan ini, saudara, jangan terburu-buru batinmu tersinggung karena kekesalan menetap di dada orang-orang bodoh. Istilah lekas-lekas marah di sini berarti pemarah. Beda dengan hanya marah ya. Salomo mengajarkan di sini bahwa orang yang berhikmat itu mampu mengendalikan diri terhadap amarahnya. Sehingga dia akan melihat akhir yang baik. Jadi mampu mengendalikan diri, mampu menguasai diri dalam amarah. Kalimat akhir sesuatu lebih baik daripada awalnya ini menunjukkan hikmat dari kehati-hatian kita dalam berbicara. Sebab orang hanya bisa mengetahui dampak lengkap dari perkataan-perkataannya sesudah hal itu dia ucapkan. Dan orang yang lekas-lekas marah atau tersinggung itu adalah orang yang bodoh. Kata firman Tuhan. Karena memang orang yang gampang atau lekas-lekas marah tanpa mengerti keseluruhan suatu proses persoalan, maka itu bisa mengakibatkan hal yang fatal dalam hidupnya. Sehingga bisa saja dia sudah memulai dengan baik, tetapi karena tidak bisa berhikmat dalam mengendalikan amarahnya, maka dia tidak akan melihat akhir yang baik. Karena itu firman Tuhan mengajar kita hari ini, saudara. Supaya kita lambat untuk marah, Yakobus 1:19. Karena itu jika kita kaitkan juga dengan ayat 8b itu, maka jangan cepat marah dengan apa yang Tuhan izinkan kita alami. Karena Tuhan punya rancangan yang indah untuk setiap ujian yang kita alami. Jika kita sabar dan bertekun di dalamnya, maka kita akan melihat akhir yang baik dalam hidup kita. Kita akan mengakhiri hidup kita dengan baik. Kita akan finishing well. Nah, yang ketiga, saudara, kunci untuk mencapai
akhir yang lebih baik itu dari awal, atau kita nanti akan mengakhiri hidup dengan finishing well, jangan hidup di masa lalu atau membandingkan masa lalu dengan masa sekarang, ya. Pengkhotbah 7 ayat 10. Mari kita melihat, jika kita berbicara tentang kehidupan bangsa Israel, setiap ada persoalan atau hal yang mereka tidak inginkan terjadi, mereka selalu membandingkan dengan masa lalu, yaitu Mesir. Mereka berkata seolah-olah di Mesir itu lebih baik daripada sekarang dalam pimpinan Tuhan. Mereka mulai bersungut-sungut, padahal kita tahu di Mesir mereka adalah budak yang diperlakukan dengan tidak baik. Tetapi mereka berkata dalam Bilangan 16 ayat 13 sampai 14, bahwa Mesir adalah negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Sedangkan Musa memimpin mereka bukan ke negeri yang berlimpah susu dan madu. Dan ini mengakibatkan Tuhan murka, saudara, terhadap mereka. Dan mereka banyak yang tidak sampai ke tanah perjanjian itu. Karena itu benarlah apa yang diungkapkan, ya, McDonald, yaitu hamba-hamba dosa jarang menggerutu karena perhambaan terhadap dosa. Perhambaan kepada Tuhan lain yang membuat manusia atau membuat mereka itu menggerutu. Ya. Kalau terhadap dosa mereka jarang manusia menggerutu, tapi terhadap Tuhan seringkali mereka menggerutu. Artinya orang yang diperhamba oleh dosa jarang menggerutu terhadap dosa itu, tetapi orang yang diperhamba oleh Tuhan seringkali justru sebaliknya, itulah menggerutu kepada Tuhan. Nah, hidup di masa lalu itu akan menghambat kita, saudara, untuk maju mencapai tujuan akhir yang baik. Karena itu kita harus melepaskan segala sesuatu di masa lalu yang membuat atau menghambat kita sampai kepada tujuan Tuhan bagi kita. Sehingga kita mampu finishing well. Paulus katakan di dalam Filipi 3 ayat 13b dan 14, dia mengatakan bahwa dia melupakan yang di belakangnya, mengarahkan kepada apa yang ada sekarang dan berlari kepada tujuan. Itulah panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Kita melihat juga saudara Salomo mengatakan dalam ayat selanjutnya bahwa hidup di masa lalu itu bukanlah orang yang berhikmat, tetapi sebaliknya adalah orang yang bodoh. Karena orang yang berhikmat itu melihat kepada akhir dan memahami proses untuk sampai ke sana. Karena itu saudara, jangan hidup atau membandingkan masa lalu, apalagi itu bukan kehendak Tuhan. Tapi arahkanlah pandangan kita kepada tujuan panggilan surgawi bagi kita. Dan mari kita jalani proses hidup itu dengan tetap memandang kepada Tuhan. Ya. Itu yang menjadi kesimpulan bagi kita, saudara. Tuhan Yesus menghendaki kita supaya kita semua anak-anaknya untuk finishing well. Walaupun kita melihat mengawali hidup dengan baik itu belum tentu bisa mengakhiri hidup dengan baik. Karena untuk sampai di akhir itu pasti ada proses yang harus kita jalani. Karena itu diperlukan ketekunan, diperlukan perjuangan, diperlukan kesabaran, diperlukan pengendalian diri dan hidup yang fokus kepada Tuhan. Fokus kepada tujuan akhir, yaitulah panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus, hingga kita bisa mendapat mahkota nantinya. Kita harus ingat, saudara, bahwa kita dipanggil tidak hanya untuk memulai suatu pekerjaan yang baik, tetapi juga harus menyelesaikan dan mengakhirinya dengan baik. Demikian firman Tuhan perenungan kita hari ini. Biarlah ini sungguh memberkati kita dan terus menuntun kita untuk tetap setia, taat, terus tetap fokus kepada tujuan akhir kita. Sehingga kita ada mampu mengakhiri hidup kita dengan baik. Atau kita semua akan finishing well. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita anak-anaknya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.